Pada suatu kesempatan malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Kemudian Rasulullah menjelaskan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Yang sebenarnya Islam, iman, ihsan ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Islam, iman itu ulama mengatakan Islam itu Islam itu adalah syariat. Ya, iman itu adalah thariqat. Kemudian ihsan itu adalah hakikat. Nah, syariat, thariqat, hakikat ini tidak boleh kita tinggalkan. Harus sama-sama kita amalkan, kita praktekkan. Islam itu isinya syariat, hukum-hukum. Kemudian iman itu isinya keyakinan dan pengamalan. Kemudian ihsan itu adalah isinya resapan, meresapi apa yang kita amalkan, meresapi syariat-syariat atau hukum-hukum syariat. Itu perbedaan antara syariat, thariqat dan hakikat. Imam As-Sawi membedakan antara syariat, ya, thariqat dan hakikat. Qala Sawi, wasyari'atu hiyal ahkam allati kallafana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi azza wa jalla minal wajibati wal mandubati wal muharramati wal makruhati wal jaizat. Syariat itu isinya apa? Isi syariat adalah hukum-hukum. Hukum itu ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada jaiz. Itu adalah syariat, hukum-hukum Allah. Seperti contoh, hukum sholat wajib. Ya, hukum sholat apa? Hukum sholat wajib. Hukum wudu untuk sholat juga wajib karena menjadi syarat. Ma la yatimul wajib illa bihi wa huwa wajib. Hukum-hukum itu adalah syariat. Syariat. Ada sebagian ulama yang mengatakan syariat itu apa? Syariat itu adalah al-qiyam bil amri wan nahi. Melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, itu namanya syariat. Sebagian pendapat mengatakan seperti itu. Hakikat, yang dimaksud hakikat apa? Yang dimaksud hakikat adalah al-amalu bil wajibati wal mandubati wat tarku lil manhiyat wat takhalli an fudulil mubahat wal akhdhu bil ahwati. Itu adalah thariqat. Thariqat itu kan jalan. Ya, thariqat ya, makna aslinya kan jalan. Thariqat itu adalah pengamalan terhadap hukum-hukum syariat. Pengamalan terhadap hukum-hukum syariat. Seperti hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, hukum makruh, hukum jaiz, kita amalkan. Bukan sekedar kita mengetahui hukum-hukum tersebut. Kalau sekedar mengetahuinya itu namanya syariat. Tetapi ketika kita mengamalkannya, mempraktekkannya, berarti kita sudah naik level. Ke level apa? Level thariqat. Kita mengamalkan. Kita mengamalkan. Itu adalah thariqat. Kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji, berarti kita sudah berada di level thariqat.
berada di level apa? Level thariqah. Di level kita mengamalkan. Mengamalkan apa? Mengamalkan hukum-hukum syariat. Mengamalkan hukum syariat. Kemudian al-haqiqah. Apa haqiqah? Hakikat itu apa? Hakikat itu adalah fahmu haqaiqil asya. Nah, ini lebih level yang sangat tinggi. Apa isi hakikat? Isi hakikat itu adalah memahami esensi segala hukum-hukum tadi itu. Memahami esensi ya, hakikat dari segala hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Artinya selain kita sudah selain kita sudah mengetahui hukum-hukum syariat, kemudian kita mengamalkannya, mempraktekkannya, kemudian kita meresapi, memahami hakikatnya. Seperti begini, kita kenal Allah, kita kenal nama Allah. Belum tentu kita kenal kepada yang punya nama, iya kan? Belum tentu kita kenal kepada yang punya nama. Hanya kenal kepada namanya saja. Jadi kalau orang yang sudah sampai pada tingkatan hakikat, berarti dia kenal namanya, kenal sifat-sifatnya, juga kenal kepada orang yang memiliki nama tersebut. Nah, ini yang harus kita usahakan, yang harus kita latih, bagaimana kita bisa mengenali yang punya nama. Allah itu nama. Kita tahu kepada nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tetapi belum tentu kita tahu kepada yang punya nama. Seperti itu. Jadi dalam sekali, semisal kita tahu kepada nama artis misalnya, atau ke nama ustadz. Kita kenal kepada nama ustadz. Ustadz siapa? Ustadz Abdul Somad misal. Tahu namanya Ustadz Abdul Somad tahu, tapi belum kenal, belum tahu kepada orangnya. Kita kenal, ini siapa? Ini Ustadz Somad, karena melihat fotonya atau melihat videonya atau melihat namanya. Oh, ini Ustadz Abdul Somad, ini Ustadz Abdul Somad, lulusan Azhar Mesir. Tahu, tetapi dia belum tahu kepada yang punya nama, hanya tahu kepada namanya saja. Sama seperti itu, orang yang hanya mengamalkan hukum-hukum syariat, itu syariat, memang kewajiban, tetapi tidak tahu kepada hakikatnya, tidak tahu kepada sholat, seperti ya sholat zuhur, sholat asar, sholat membatalkan kewajibannya, karena memang sholat itu wajib hukumnya. Kalau hanya sekedar sholat, fisiknya saja yang sholat, kemudian kolbunya tidak sholat, berarti dia hanya sholat saja, fisiknya yang sholat, belum tahu kepada hakikat sholat itu apa sebenarnya, dengan siapa bermunajat, kepada siapa menyembah. Oke lah, kepada Allah menyembah, tahu kepada Allah menyembah, tetapi tidak tahu kepada hakikat Allah, zat Allah. Ini yang harus kita pelajari, meskipun ada sebagian orang, sebagian kelompok yang tidak mau dengan ilmu tasawuf karena menyimpang, menyesatkan dan sebagainya, mengatakan seperti itu. Tapi mau tidak mau ya, bahwasanya pada saat itu Rasulullah mengajarkan tentang Islam, iman, ihsan. Islam itu adalah syariat isinya, iman itu adalah thariqat isinya, pengamalan ya. Kemudian
ihsan itu isinya adalah pemahaman, ya, memahami hakikat sesuatu, memahami hakikat dari hukum-hukum syariat tersebut. Meskipun ada beberapa orang yang mengingkari atau tidak mempercayai ilmu tasawuf, silahkan saja. Tetapi tasawuf itu di satu sisi berusaha untuk membersihkan hati. Ini ilmu yang sangat bagus sekali, ya, ilmu yang sangat bagus sekali, dan untuk zaman sekarang ini sangat dibutuhkan, sangat diperlukan, dikaji ulang, disampaikan ulang, melihat hiruk pikuk perkembangan dunia pada saat ini. Ini perlu sekali disampaikan kepada khalayak, biar bisa membantu seseorang, ya, bermuhasabah, berintrospeksi diri, bermuhasabah. Itu penting sekali, sangat penting sekali. Ya biasa, meskipun ada sebagian semisal tidak percaya, itu hak mereka, ya. Itu adalah hak mereka. Hakikat itu ada isinya. Hakikat fahmu haqaiqil asya, memahami esensi sesuatu, kasyuhudil asma, seperti melihat asma, sifat, nama, melihat nama, artinya melihat yang punya nama, memahami, mengetahui yang punya nama. Siapa yang punya nama itu? Seperti tadi itu saya sampaikan, Ustaz Abdul Somad, mengenal Ustaz Abdul Somad bukan sebatas nama saja, tetapi mengenal langsung, tahu langsung. Wasifat, ya, mengenal sifatnya. Wasifat, wasuhudiz zat, dan mengenal zat, mengetahui zatnya. Wa asraril Quran, dan juga mengetahui rahasia-rahasia yang tersimpan dalam Al-Quran. Rahasia-rahasia yang tersimpan dalam Al-Quran. Ada sebagian ulama, ya, yang menganalogikan ilmu syariat, ilmu thariqat, dan ilmu hakikat, dianalogikan seperti syariat itu ibarat kapal, sampan, ibarat kapal. Thariqat itu ibarat lautan. Kemudian hakikat itu diibaratkan mutiara yang ada di dalam lautan. Untuk mengambil mutiara itu tentunya kita butuh kapal, butuh safinah, butuh tumpangan. Nah, safinah ini tidak bisa berlayar, tidak bisa berjalan kecuali di Kecuali di lautan. Nah, untuk sampai kepada mutiara tersebut tentu menggunakan safinah, kemudian berjalan di lautan. Baru kita menyelami ke dalamnya sampai kepada mutiara tersebut. Jadi untuk sampai pada tingkatan hakikat, kita harus memperdalam syariat dan thariqatnya. Ini tidak boleh ditinggalkan. Syariat dan thariqatnya harus kita perdalam, harus kita lakukan. Sebaliknya, ketika kita sudah memperdalami, menyelami, menggunakan syariat dan thariqat, insya Allah kita akan menyelami lautan hakikat.
hakikat. Ada yang menyamakan lagi bahwa ilmu syariat itu ibarat kulit luar kelapa ya. Kulit luar kelapa itu namanya syariat. Kulit dalamnya itu namanya thariqat. Kemudian hasil perasan atau santan yang dihasilkan dari kelapa itu namanya hakikat. Itu namanya hakikat. Jadi untuk sampai kepada hakikat ini memang membutuhkan usaha yang maksimal, membutuhkan kerja keras ya, untuk sampai kepada tingkatan hakikat. Begitulah fungsinya, manfaatnya kita menata hati kita. Hati kita ini yang harus ditata, karena memang kuncinya ada dalam hati. Kuncinya dalam hati. Untuk kita sampai kepada hakikat itu kuncinya dalam hati. Hati kita harus bersih. Harus bersih dari kotoran, harus bersih dari dosa, harus bersih dari sifat-sifat dengki, sombong, riya dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu yang harus selalu kita usahakan semaksimal mungkin untuk menata hati kita, ditata dengan baik ya, ditata dengan baik. Hati kita harus ditata dengan baik. Begitulah perbedaan ya antara syariat, thariqat dan hakikat. Syariat, thariqat, hakikat. Meskipun sebagian ulama mengatakan ada 4. Ada syariat, ada thariqat, ada hakikat, ada ma'rifat. Tapi dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, syarahnya ya, Maraqil Ubudiyah, dijelaskan ada 3 ilmu itu ada 3 tingkatan. Syariat, thariqat, dan hakikat. Kemudian ini selaras ya, sama dengan Islam, iman, ihsan. Islam itu isinya syariat, iman itu isinya thariqat, ihsan itu isinya hakikat. Isinya hakikat. Bagaimana cara membedakan syariat, thariqat, hakikat ini? Seperti yang dijelaskan di awal tadi, syariat adalah hukum, isinya adalah hukum-hukum Islam. Seperti wajib, haram, sunnah, makruh, jaiz. Thariqat apa isinya? Thariqat adalah mengamalkan hukum-hukum tadi itu. Mengamalkan hukum-hukum wajib, mengamalkan hukum-hukum sunnah, mengamalkan hukum-hukum haram, menjauhi. Kemudian meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Itu isinya thariqat. Isinya hakikat apa? Isi hakikat adalah memahami esensi sesuatu, memahami esensi hukum-hukum syariat tersebut. Esensinya apa? Seperti kasyuhudil asma, mengetahui asma, mengetahui nama-nama. Mengetahui nama-nama bukan hanya sebatas nama-nama yang dikenal, tetapi apa? Yang punya nama.